Hikayat Patani Darussalam. Bismillahirrohmanirrahim. Wabihi nasta'inu bi'illahi al-a'la. Inilah suatu kisah yang diceritakan oleh orang tua-tua asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Pada suatu hari, Payatunakpa pun duduk di atas tahta kerajaannya, dihadap oleh segala menteri pegawai hulu balang dan rakyat sekalian. Arkian maka titah Baginda. Aku dengar kabarnya perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon. Maka sembah segala menteri. Daulat tuanku, sungguhlah seperti titah duli yang maha mulia itu. Patik dengar pun demikian juga. Maka titah Payatunakpa. Jikalau demikian, kerahkanlah segala rakyat kita. Esok hari kita hendak pergi berburu ke tepi laut itu. Maka sembah segala menteri hulu balangnya. Daulat tuanku, sungguhlah seperti titah duli yang maha mulia itu. Patik dengar pun demikian juga. Arkian, setelah datanglah pada keesokan harinya, maka Baginda pun berangkatlah dengan segala menteri hulu balangnya, diiringkan oleh rakyat sekalian. Setelah sampai pada tempat berburu itu, maka sekalian rakyat pun berhentilah, dan kemah pun didirikan oranglah. Maka Baginda pun turunlah dari atas gajahnya, semayam di dalam kemah, dihadap oleh segala menteri hulu balang, rakyat sekalian. Maka Baginda pun menitahkan orang pergi melihat bekas rusa itu. Hatta setelah orang itu datang menghadap Baginda, maka sembahnya. Daulat tuanku, pada hutan sebelah tepi laut ini terlalu banyak bekasnya. Maka titah Baginda. Baiklah, esok pagi-pagi kita berburu. Maka setelah keesokan harinya, maka jaring dan jerat pun ditahan oranglah. Maka segala rakyat pun masuklah ke dalam hutan itu, mengalan-alan segala perburuan itu dari pagi-pagi hingga datang mengelincir matahari, seekor perburuan tiada diperoleh. Maka Baginda pun amat hairanlah, serta menitahkan menyuruh melepaskan anjing perburuan Baginda sendiri itu. Maka anjing itu pun dilepaskan oranglah. Hatta ada sekira-kira 2 jam lamanya, maka berbunyilah suara anjing itu menyalak. Maka Baginda pun segera mendapatkan suara anjing itu. Setelah Baginda datang kepada suatu serokan tasik itu, maka Baginda pun bertemulah dengan segala orang yang menurut anjing itu. Maka titah Baginda. Apa yang disalak oleh anjing itu? Maka sembah mereka sekalian itu. Daulat tuanku, Patik mohonkan ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih, besarnya seperti kambing, warna tubuhnya gilang gemilang. Itulah yang dihambat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini. Setelah Baginda mendengar sembah orang itu, maka Baginda pun berangkat berjalan kepada tempat itu. Maka Baginda pun bertemu dengan sebuah rumah orang tua, laki bini duduk merawa dan mencerat. Maka titah Baginda suruh bertanya kepada orang tua itu, dari mana datangnya, maka ia duduk kemari ini, dan orang mana asalnya. Maka hamba raja itu pun menjunjungkan titah Baginda kepada orang tua itu. Maka sembah orang tua itu. Daulat tuanku, adapun Patik ini hamba juga pada ke bawah duli yang maha mulia, karena asal Patik ini duduk di kota Maligai. Maka pada masa Padukanenda berangkat pergi berbuat negeri ke Ayutthaya, maka Patik pun dikerah orang pergi mengiringkan duli Padukanenda berangkat itu. Setelah Padukanenda sampai kepada tempat ini, maka Patik pun kedatangan penyakit, maka Patik pun ditinggalkan oranglah pada tempat ini. Maka titah Baginda. Apa nama engkau? Maka sembah orang tua itu. Nama Patik Encik Tani. Setelah sudah Baginda mendengar sembah orang tua itu, maka Baginda pun kembalilah pada kemahnya. Dan pada malam itu, Baginda pun berbicara dengan segala menteri hulu balangnya, hendak berbuat negeri pada tempat pelanduk putih itu. Setelah keesokan harinya, maka segala menteri hulu balang pun menyuruh orang mudik ke kota Maligai dan ke Lancang, mengerahkan segala rakyat hilir berbuat negeri itu. Setelah sudah segala menteri hulu balang dititahkan oleh Baginda, masing-masing dengan ketumbukannya, maka Baginda pun berangkat kembali ke kota Maligai. Hatta antara 2 bulan lamanya, maka negeri itu pun sudahlah. Maka Baginda pun pindah hilir, duduk pada negeri yang diperbuat itu. Dan negeri itu pun dinamakannya Patani Darussalam, negeri yang sejahtera. Hatta berapa lamanya, maka Payatunakpa pun sakit merkah segala tubuhnya. Dan beberapa segala hora dan tabib mengobati, tiada juga sembuh.
maka Baginda pun memberi titah kepada bendahara, suruh memalu canang pada segala daerah negeri. Barang siapa bercakap mengobati Baginda, jikalau sembuh, raja ambilkan menantu. Maka kata Syaikh Said, kembalilah sembahkan kepada raja. Yang jadi menantu raja itu hamba tiada mau, dan jikalau mau raja masuk agama Islam, hambalah cakap mengobati penyakit raja itu. Arakian, maka Syaikh Said pun dipanggil oranglah. Hatta maka Syaikh Said pun datanglah menghadap raja. Maka titah raja pada Syaikh Said, Sungguhkah tuan hamba bercakap mengobati penyakit hamba ini? maka sembah Syaikh Said. Jikalau tuanku masuk agama Islam, hambalah mengobat penyakit duli Syah Alam itu. Maka titah raja, Jikalau sembuh penyakit hamba ini, barang kata tuan hamba itu hamba turut. setelah sudah Syaikh Said berjanji dengan raja itu, maka Syaikh Said pun duduklah mengobat raja itu. Antara berapa hari lamanya, maka penyakit raja itu pun sembuhlah. Maka raja pun mungkirlah ia akan janjinya dengan Syaikh Said itu. Hatta ada 2 tahun selangnya, maka raja pun sakit pula, seperti dahulu itu juga penyakitnya. Maka Syaikh Said pun disuruh panggil pula oleh raja. Telah Syaikh Said datang, maka titah Baginda. Tuan obatlah penyakit hamba ini. Jikalau sembuh penyakit hamba sekali ini, bahwa barang kata tuan hamba itu tiadalah hamba lalui lagi. Sungguh-sungguh janji tuanku dengan Patik, maka Patik mau mengobati duli tuanku. Jikalau tiada sungguh seperti titah duli tuanku ini, tiadalah Patik mau mengobat dia. Arakian, maka Syaikh Said pun duduklah mengobat raja itu. Hatta antara tengah bulan lamanya, maka penyakit raja itu pun sembuhlah. Syah dan raja pula mungkir akan janjinya dengan Syaikh Said itu. Hatta antara setahun lamanya, maka raja itu pun sakit pula, terlebih daripada sakit yang dahulu itu, dan duduk pun tiada dapat karar barang seketika. Maka Syaikh Said pun disuruh panggil oleh raja pula. Maka kata Syaikh Said pada hamba raja itu, Tuan hamba, pergilah sembahkan ke bawah duli raja. Tiada hamba mau mengobati raja itu lagi, karena janji raja dengan hamba tiada sungguh. Hatta maka hamba raja itu pun kembalilah. Maka segala kata Syaikh Said itu, semuanya dipersembahkannya kepada raja. Maka titah raja kepada bentara, Pergilah engkau panggil orang Pasai itu. Engkau katakanlah padanya, jikalau sembuh penyakitku sekali ini, tiadalah kubahkan janjiku dengan dia itu. Demi berhala yang kusembah ini, jikalau aku mengubahkan janjiku ini, janganlah sembuh penyakitku ini selama-lamanya. Arakian, maka bentara pun pergilah menjunjungkan segala titah raja itu kepada Syaikh Said. Maka kata Syaikh Said, Baiklah, biarlah Patik obat penyakit duli tuanku. Jikalau sudah sembuh duli tuanku, tiada masuk agama Islam sekali ini juga. Jika datang penyakit tuanku kemudian harinya, Patik tak akan mau mengobat lagi, meski duli tuanku akan bunuh Patik sekalipun. Ridolah Patik. maka titah raja. Baiklah, mana kata tuan itu hamba turutlah. Setelah itu, maka raja pun diobat pula oleh Syaikh Said itu. Arakian, antara 20 hari lamanya, maka penyakit raja itu pun sembuhlah. Telah selesailah Syaikh Said daripada mengajarkan kalimat syahadat pada raja, maka Syaikh Said pun mengajarkan kalimat syahadat kepada segala menteri Hulu Balan dan rakyat yang ada hadir itu pula, segala mereka itu. Maka sembah Syaikh Said, Ya tuanku Syah Alam, baiklah tuanku bernama mengikut nama Islam, karena tuanku sudah membawa agama Islam, supaya bertambah berkat duli tuanku beroleh syafaat daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat jemaah. maka titah Baginda, Jikalau demikian, tuan hambalah memberi nama akan hamba. Arakian, maka raja itu pun diberi nama oleh Syaikh Said, Sultan Ismail Syah Zilullah fil Alam.